tapi agak panjangan surat Al-Asr secara kalimatnya. Dan kita akan membahas surat Al-Asr yang sangat relate, yang berhubungan dengan pergantian tahun dari 2022 menuju 2023. Jangan sampai ketika tahun berganti, hari berganti, bulan berganti, kita begini-begini aja, nggak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan ke arah kebaikan tentu saja. Karena banyak orang ketika hari berganti, ya, kondisi ibadahnya begitu-begitu aja. Tidak ada perubahan ke arah perbaikan sehingga dia baru sadar saat kapan? Saat hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Saat ia sudah berada di alam yang gelap gulita, tertutup dengan papan-papan yang sempit, liang lahat yang tidak ada siapapun yang menemani, baru di saat itu orang-orang sadar dan meminta kepada Allah. Baru sadar ternyata waktu yang dilaluinya, waktu yang dilewatinya itu berharga banget. Minta kepada Allah, ya alli a'malu shalihan, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Irji'un ya Allah, Rabbi irji'un ya Allah, kembalikan walau cuma sebentar aja, nggak apa-apa ya Allah, agar saya bisa ibadah lagi. Maka malam hari ini kita mau mentadabburi ya surat Al-Asr, namun sebelumnya kita baca bareng surat Al-Asr biar kita dapat pahala ngaji ya, 1 huruf 10 kebaikan. Falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Istami'u tsumma karrir. Dengerin kemudian ikutin bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Jadi di ujungnya ada huruf ro yang punya sifat takrir, bergetar, bunyi gitu. Jangan cuma wal 'ashr-nya hilang. Kalau begitu kita hilangin 1 huruf, yaitu huruf ro. Wal 'ashr, coba. Baik, bagus. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqq. Saw ya, bukan saw. Banyak orang yang bacanya wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw, jadi pakai sin. Harusnya saw ya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Silakan. Khair. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, wal 'ashr surat yang pendek, tapi tidak ada seorang pun yang sanggup bisa meniru bacaan sependek Al-Asr. Dulu pernah ada orang yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Di zaman Nabi hiduplah seorang yang ngaku-ngaku kedapatan wahyu juga. Dia punya teman namanya Amr bin Al-As. Amr saat itu belum masuk Islam. Ceritanya si Musailamah ini nanya, kepo, pengen tahu, kemarin ente denger gak kira-kira apa yang turun, yang update, yang diterima sama orang itu.
sama laki-laki yang pengikutnya udah mulai banyak nih, maksudnya Nabi Muhammad. Amr saat itu mendengarkan Nabi kita kedapatan wahyu yang isinya sangat luar biasa, menakjubkan. Amr belum masuk Islam tapi udah merasa takjub dengan Quran. Maka dibacakanlah surat yang pendek ini, wal asr innal insana lafi khusr. Kan belakangnya itu bunyinya huruf ro semua tuh kan. Nah, si Musailamah nggak kehabisan akal. Ceritanya dia pura-pura mikir menghadap langit. Kalau begitu doang aku juga bisa. Dalam hati kita. Akhirnya dia ngaku-ngaku mengklaim kepada siapa? Kepada Amr, saya juga baru saja mendapatkan wahyu yang ceritanya pengen menandingi surat Al-Asr yang baru dibacakan oleh Amr bin Al-As. Dibacakanlah satu kalimat yang ujungnya sih sama-sama tapi maknanya aneh. Saya bacain ya ayatnya, ayat versinya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya wabar ya wabar, innama anta udunani wa sadar wasairuka hafr naqr. Ceritanya begitu. Ayatnya jumlah cuma 3. Ujungnya dibikin rima bunyi yang sama tapi artinya wahai marmut, wahai marmut, sungguh engkau hanyalah binatang yang memiliki 2 udunani wasodar, 2 telinga dan dada. Wasairuka hafr naqr, dan sisa tubuhmu adalah lobang dan bolong. Jadi kagak punya makna tuh ayat yang dibuat sama si Musailamah. Dan dia pengen tahu nih, udah ngarang habis-habisan nih, ceritanya pengen nandingin Al-Asr, pengen tanya dong, gimana kira-kira responnya Amr? Gimana pendapatmu wahai Amr? Gimana pendapatmu wahai Amr tentang surat yang baru saja saya bacakan? Sama. Kalau orang itu dapat surat, saya juga dapat surat. Jadi si Musailamah ini nggak mau kalah sama Nabi. Nabi dapat apa? Pengen diikutin. Pernah Nabi itu pernah ngobatin anak-anak itu kan dengan mengusap kepalanya. Bahkan ludahnya Nabi itu mujarab, gitu kan? Banyak kejadian-kejadian, banyak orang yang sembuh. Si Musailamah pun nggak mau kalah, nggak mau kalah. Ketika ada anak yang sakit disamperin sama dia, pakai ludahnya dia. Bukannya sembuh malah tambah sawan, tambah nangis, tambah parah tuh sakitnya. Sama, surat Al-Asr ini juga begitu. Pengen nandingin surat yang walaupun pendek kan, ini mah gampang surat pendek, gitu kan. Akhirnya ditanyain, gimana komentarmu wahai Amr? Dan Amr mengatakan, wallahi, demi Allah, innaka la ta'lamu, sesungguhnya engkau sebenarnya udah tahu kalau aneh ini nggak bakal percaya sama ente. Ya, ente tuh tahu aneh gimana orangnya, objektif, nggak bakal mentang-mentang temen bakal bela, kagak. Ucapanmu semua karangan semua, cuman karangan doang, kagak ada nilainya, kagak ada bobotnya. Itulah respon dari Amr bin Al-As yang menunjukkan bahwa surat yang pendek tidak ada satupun yang sanggup untuk menandinginya. Pengen buat ya bahkan mengumpulkan para pakar bahasa, para pakar syair yang bisa pandai membuat syair-syair yang menawan hati, ya. Bagaimana menyentuh ya perasaan seseorang, nggak bakal sanggup untuk menandingi ayat-ayat Quran walaupun mungkin jumlah ayatnya sependek Al-Asr. Ini artinya Al-Asr, ya, bahwa ayat Quran itu adalah ajaban, ya, bacaan yang sangat ajaib yang didengar oleh makhluk yang lain. Bangsa jin tuh kalau dengerin Quran tuh merasa apa? Respect. Makanya kita tuh ya jangan kalah sama jin. Jin kalau dengerin Quran tuh respect, dengerin. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Malah kalau ada yang ngobrol di antara mereka, masing-masing ngasih tahu, shh, qalu ansitu, diam. Kita lagi dengerin bacaan yang sangat menakjubkan nih. Walau pendek, menakjubkan. Salah satunya adalah surat yang kita bahas, surat Al-Asr. Walau pendek tapi sangat berbobot karena menyangkut untung dan ruginya hidup manusia di dunia wal akhirah.
Sampai-sampai ya para sahabat itu saking merasa ini penting banget surat Al-Asr, ini penting banget suratnya, mereka itu kalau ada pertemuan nih, pertemuan baik resmi formal ataupun informal, selalu ya membaca surat Al-Asr sebelum berpisah dari sahabat, sebelum bubar lah. Makanya saya ingat waktu dulu zaman SD di sekolah negeri, saya dulu SD negeri itu ya, kalau mau pulang sekolah biasanya baca surat Al-Asr, wal asri, tapi baca Al-Asr nggak kayak tadi, masih ngasal ya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, begitu. Nah, kalau kita bacanya masih kayak gitu berarti ya belum update, ya belum diupdate tuh Al-Asrnya tuh ya, belum di-upgrade kemampuannya. Nah, oh ternyata setelah ditelusuri, baca referensi itu terinspirasi dari kebiasaan para sahabat. Ini terdapat dalam Rawahu Tabrani. Kana ar-rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada dua orang laki-laki di zaman Nabi, sahabat Nabi bertemu, idza taqaya lam yaftahriqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar. Maka di antara mereka kalau ketemu satu sama lain, mereka itu tidak akan berpisah sampai mereka membaca surat Al-Asr dari awal sampai akhir. Kalau udah baca baru mereka berpisah. Alias apa? Ini menjadi bacaan penutup. Saking apa? Menganggap pentingnya surat Al-Asr ini untuk selalu diingetin, untuk selalu di reminder dalam setiap pertemuan formal ataupun informal. Baca surat Al-Asr, betapa powerful isinya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lau si'athum." Seandainya kita nih cuman mempelajari satu surat aja nih, Al-Asr, dipelajarin benar-benar sungguh-sungguh, dipahamin, kemudian diamalin benar-benar, kata Imam Syafi'i, lau si'athum, cukup, udah cukup bekalnya, udah. Seandainya cuma Al-Asr doang yang ditadabburin, yang diamalin, yang benar-benar dipahamin, kemudian diamalkan, cukup. Karena isinya ini udah mencakup kehidupan kita untuk bekal di dunia dan di akhirat. Isinya sangat luar biasa. Makanya pas banget nih, mengawali tahun 2023. Ini pengurus ngasih temanya keren nih ya. Ini termasuk bekal kita. Mudah-mudahan dengan awal tahun membahas surat Al-Asr ini ya, tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun depan insya Allah akan terus semakin baik lagi insya Allah, sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Asr kita awali dari ayat yang pertama. Wal 'asr, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayatnya di juz amma itu dan di juz-juz akhir biasanya selalu mengawali suratnya dengan waw al-qasam, waw sumpah, wal asr, apa lagi jamaah, wal fajr, apa lagi, wal duha, apa lagi, wasyamsi, wal laili, wassama, dan seterusnya, pakai wa semuanya. Itu waw sumpah, waw qasam maksudnya. Kalau Allah udah bersumpah, biasanya Allah itu bersumpah menggunakan nama makhluk yang sangat spesial. Dan kita nggak boleh bersumpah dengan menggunakan nama makhluk. Kalau manusia, hamba Allah, kalau pengen bersumpah harus menggunakan nama Allah. Hanya Allah yang punya hak untuk bersumpah menggunakan nama makhluknya. Hak Allah, hak prerogatif Allah. Kalau kita bersumpah nih menggunakan nama makhluk, jatuhnya adalah syirik. Syirik dalam bentuk lisan. Contoh, saya bersumpah demi cintaku padamu akan kukorbankan semua yang kumiliki. Demi cintaku padamu akan kuharungi lautan. Akan ku apa lagi? Akan ku lewati semua rintangan.
Bersumpahnya bukan demi Allah, demi rembulan, demi matahari. Saya menyaksikan semua kejadian itu. Boleh. Itu kaidahnya, hadisnya begitu. Ya. Barang siapa yang bersumpah bi ghairillah, dengan nama selain Allah, faqad asyraka, maka dia telah syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ketika bersumpah dengan ayatnya, dengan nama-nama makhluknya, berarti ada info penting nih. Ibarat kita mau nyampein sesuatu kepada orang, biar mustami, audiens, pendengar itu yakin sama kita. Biasanya orang biar tambah yakin pakai apa? Sumpah, beneran sumpah. Aneh ngelihat sendiri nih, dengan mata kepala sendiri. Aneh sumpah, aneh belum sumpah. Biar yakin tuh orang. Di ayat ini Allah mengawali suratnya dengan sumpah untuk memberikan taukid, penekanan. Ini nggak main-main nih. Ini ayat nggak main-main, walaupun memang nggak ada ayat yang main-main ya, nggak ada ayat yang main-main. Maksudnya ini penekanannya lebih dahsyat dibandingkan yang lainnya. Gitu. Makanya diawali dengan sumpah. Dan Allah memilih ya sumpahnya menggunakan waktu. Wal asr. Ada dua pengertian ya. Al-asr, ada yang menafsirkan al-asr itu Allah bersumpah demi waktu asar. Ya. Yang kedua, ada yang mengartikan wal asr itu demi masa secara general, secara umum, waktu apapun. Pokoknya semua waktu yang dimaksud di ayat ini. Yang menarik ketika ada penjelasan ulama dalam tafsir Ibnu Katsir disebutin kenapa para ulama meyakini wal asr ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu asar. Pelajaran yang sangat luar biasa. Kenapa yang dipilih waktu asar, jamaah? Ini menunjukkan hakikat umur manusia. Seolah-olah Allah ingin ngejelasin sama kita, kalau kita tuh enggak selamanya muda terus, enggak selamanya seger terus seperti waktu pagi. Pagi itu melambangkan fit, masih prima, masih muda. Pagi, duha, siang, wah makin kencang lagi kekuatannya. Nah, waktu asar itu pertanda usia kita udah deket sama tenggelamnya matahari. Ini artinya di ayat ini ya, wal asr, kenapa Allah bersumpah demi waktu asar? Ingin ngasih tahu sama kita semua manusia, ketika pergantian tahun, itu artinya kita udah masuk usia senja, seperti masuk di waktu asar yang dikit lagi matahari tenggelam. Artinya waktu kita udah dikit banget nih, durasi tinggal di kuningnya tinggal dikit, maka jangan sia-siain. Itu kenapa disebut wal asr, demi waktu asar, untuk menunjukkan hakikat umur manusia yang teramat pendek. Itu tuh pendek. Dan semua kita rata-rata di sini ya udah masuk waktu asar nih. Dikit lagi udah mau maghrib, alias apa? Udah mau selesai jatah hidup kita. Makanya Allah memberitahu kepada kita, bahkan bersumpah wal asr. Di ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Jemaah sekalian, ini yang disebut jawabul qasam, jawab sumpah, atau isi sumpah yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Ketika Allah bersumpah, apa info yang mau disampaikan? Wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Allah ingin sampaikan bahwasanya manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu biasanya polanya. Ada sumpah, ada jawabul qasam. Ada qasam, ada jawabul qasam. Ada sumpah, ada jawab dari sumpah itu. Info dari sumpah yang mau disampaikan oleh Allah apa? Dan ini ayat yang kedua nih. Allah bersumpah demi waktu, sesungguhnya innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Bahkan jamaah, kalau kita lihat susunan ayatnya,
Ada 3 taukid, 3 penekanan yang ingin Allah sampaikan kepada kita dengan susunan kalimatnya. Pertama, ayatnya diawali dengan sumpah wal asr. Yang kedua, ayatnya diawali dengan kata-kata inna. Inna itu artinya sungguh. Yang ketiga, ayatnya diawali dengan kata la. La artinya apa? Lam taukid. Lafi, kalau lam pendek itu artinya sungguh, pasti gitu. Seperti ayat laqad yassarnal Qur'an wa laqad yassarnal Qur'an, dan sungguh gitu. Pasti Quran telah dimudahkan oleh Allah. Kalau ada kata-kata pasti, udah pasti terjadi. Nggak bakal ada keraguan. Makanya hati-hati jemaah. Lam pendek dengan lam panjang beda jauh artinya. Pernah tuh aneh sholat ceritanya nih di sebuah musola lagi safar kan, imamnya baca al-kafirun di ayat yang kedua yang seharusnya panjang dibaca jadi pendek. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu fatal tuh. Yang tadinya lam nafi, lam yang menyatakan tidak, aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah. Ketika satu huruf aja dihilangin, lam panjang jadi lam pendek, yang tadinya tidak berubah jadi sebuah kepastian. Aku pasti menyembah apa yang ente sembah, dan ente pasti menyembah apa yang aku sembah. Sebenarnya kita sama, itu hati-hati tuh. Salah panjang pendek apalagi di kalimat ini bisa dampaknya fatal. Tapi jangan sampai kita pakai alasan karena Allah Maha tahu gitu ya. Allah Maha tahu, maksud kita nggak kayak gitu. Iya, benar, Allah Maha tahu ya. Allah juga Maha tahu kalau kita nggak mau memperbaiki. Hati-hati. Kalau kita terbiasa dengan bacaan-bacaan yang tadi, walaupun dianggapnya salahnya akan cuma salah gitu-gitu doang, hati-hati, jangan sampai itu bisa justru jatuh kepada ya penghinaan kepada Al-Quran. Nah, 3 kalimat yang menunjukkan penekanan bahwa manusia berada dalam khusr jamaah, dalam kerugian. Ayatnya yang menarik jamaah. Ayatnya tidak menggunakan innal insana lahusr, ya, tapi dipakai kata-kata lafi khusr, ya, bukan cuma lahusr saja. Bedanya apa sih kalau secara terjemahan innal insana lahusr nggak pakai fi, fi hilang. Sebenarnya arti terjemahannya nggak jauh beda. Sesungguhnya manusia rugi, gitu kan? Kalau nggak pakai fi. Tapi ini ayat menggunakan kata fi khusr. Ini keren banget nih isi ayatnya nih. Penjelasan para ulama sampai sedetail ini. Apa rahasianya? Kok sampai menggunakan kata-kata fi? Karena beda bobotnya. Kalau cuman la khusr saja, manusia rugi. Ruginya rugi yang biasa, enggak terlalu dahsyat kerugiannya. Sedangkan ayat yang dimaksud ya menggunakan kata-kata fi khusr, ini menunjukkan manusia berada dalam. Kalau kata fi dipakai artinya manusia berada dalam kerugian, seolah-olah kita tenggelam di lautan kerugian. Itu yang dimaksud fi khusr. Pas baca tafsir para ulama, saya takjub banget, masya Allah. Sampai satu kata aja fi itu dijelasin maksudnya itu begitu. Kalau sekilas, makanya kita tuh kalau baca ayat cuman ngandelin terjemahan kurang afdol sebenarnya. Itu cuma kunci awal doang ya. Baca terjemahan itu kunci awal. Biar lebih kuat lagi dan powerful pemahamannya, buka tafsir memang harus buka tafsir. Bakal lebih dahsyat lagi kita menikmati seindah ini ayat Quran. Sampai detail banget pemilihan kata demi katanya. Di ayat ini Allah ingin menjelaskan
Demi masa manusia itu pasti rugi, bahkan berada dalam lautan kerugian. Ya, semua manusia pasti bakal berada dalam lautan kerugian. Belum lagi pada saat kita baca di ayat khusr itu menggunakan isim nakiroh. Isim nakiroh itu biasanya tanda-tandanya pakai tanwin. Kalau dalam bahasa Arab ada isim ma'rifah, ada isim nakiroh. Ma'rifah itu pakai al kitabu. Kalau yang nakiroh nggak pakai al, diganti menjadi kitabun. Ya, kalau terjemahannya sama-sama buku. Al kitabu artinya buku, kitabun artinya buku. Tapi kalau kita detailkan terjemahannya, tafsirnya, itu beda jauh maknanya. Al-kitabu kalau pakai al itu artinya buku yang udah spesifik, yang itu tuh buku itu. Tapi kalau nggak pakai al, kitabun, buku yang mana? Semua buku, yang itu. Sedangkan di ayat ini khusrin menggunakan tanwin, bukan pakai al-khusri, tapi menggunakan khusrin, menunjukkan bahwa kerugian yang didapatkan oleh manusia bukan cuma kerugian yang itu doang, tapi khusrin dari sisi dunia, khusrin dari sisi akhirat, khusrin dari sisi bisnis, khusrin dari sisi rumah tangga, khusrin dari sisi karir, pokoknya khusrin di semua arah. Maka kenapa ayat ini menggunakan kata-kata khusrin? Menunjukkan litanwi' sebagai bentuk bahwasanya kerugian yang dialami manusia bermacam-macam modelnya. Rugi lah pokoknya kalau manusia tidak memanfaatkan waktu yang telah Allah titipkan, yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya biar kagak rugi, ada syaratnya. Syaratnya di ayat selanjutnya. Illa, yang kagak rugi itu ada 4. Orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang beramal soleh. Illalladzina amanu. Apalagi? Wa amilus solihati. Apalagi? Watawasau bil haqqi. Nggak cukup iman dan amal soleh, tapi kita nggak peduli sama yang lain. Ya, cuma soleh secara individu, yang lain kagak soleh, bodoh amat. Itu urusan surga masing-masing, akhirat masing-masing. Ya, kalau cuma iman dan amal soleh kagak dilengkapi dengan poin 3 dan keempat, khusrin kita, khusrin. Makanya dilengkapi dengan poin ketiga dan keempat biar kita nggak khusrin. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini adalah sebuah pesan penting bahwasanya kita itu harus saling ngingetin. Dalam rumah tangga pun sama-sama ngingetin. Seorang ayah ngingetin anggota keluarganya. Seorang ibu ngingetin suaminya. Anak pun ngingetin ayah dan bunda. Kalau saling sama-sama mengingetin, khusrin akan hilang. Ibarat sebuah kapal yang sedang mengarungi samudra, ada satu orang yang melobangi itu kapal, kita diem aja nggak nasehatin, tenggelam semuanya tuh, tenggelam semuanya. Maka perlu bagi kita apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. 4 poin. Ini yang mau kita bahas. Resolusi tahun 2023 sampai seterusnya. Kalau orang biasanya kan resolusinya itu berkaitan dengan ya target-target duniawinya doang. Insya Allah kalau kita mudah-mudahan resolusinya bukan cuma urusan duniawi, tapi jangka panjang visi kita, bukan cuma untuk setahun 2 tahun. Karena kata Nabi, orang yang cerdas bukan orang yang memikirin setahun 2 tahun. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kayis cerdas itu yang visioner, yang resolusinya bukan untuk urusan 2023, 2024 doang, tapi bagaimana kehidupan dia setelah kematian. Itu resolusinya, ya. Tekad yang mau dia kerjakan di tahun-tahun yang akan datang. Maka mudah-mudahan
Surat Al-Asr yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi resolusi kita, ya. Prepare kita untuk menghadapi hari di mana yang datangnya tiba-tiba. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka 4 syarat tadi. Yang pertama, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman tuh, mereka yang dikecualikan dari kerugian. Dan Nabi mengatakan al-iman bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, tauhid. Makanya itu tauhid itu harus kita jaga betul, salimul aqidah. Yang kita miliki nih jangan sampai ternodai dengan hal-hal yang bisa merusak akidah, ya. Apalagi di bulan Desember kemarin itu ya, ada sebuah fenomena biasanya rame terus tuh ya di bulan Desember tuh, berkaitan dengan ucapan selamat ibadah orang lain segala macam. Jangan sampai gara-gara hal yang ya dianggapnya sepele tapi ternyata bisa merusak salimul aqidah kita. Maka ini nih target kita nih, iman. Ya, cabang yang paling tinggi kalimat tauhidnya jangan sampai rusak. Kenapa? Kalau sampai rusak nanti sulit saat akhir hayat kita. Target kita tuh biar la ilaha illallah ini biar gampang diucapin. Man kana fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya kalimat yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah, jaminannya surga. Tapi enggak semudah itu. Ya, bukan cuma ngandelin hafalan, kefasihan. Sekarang fasih, diapalin kagak. Harus dijaga betul dalam amalan yaumiyah, amalan sehari-hari kita, baik dari sisi perbuatan dan juga nih ucapan. Jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Kadang-kadang nih ya anak-anak dulu dikasih tahu, kalau lewat tempat yang serem-serem suruh apa? Suruh numpang-numpang. Anak bagong mau lewat. Padahal ini bagian dari ucapan lisan yang yang menjerumuskan ini. Maka menodai kalimat la ilaha illallah. Numpang-numpangnya bukan kepada penghuni itu, tapi cukup saja a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan yang paling rendah adalah apa? Menghilangkan gangguan dari jalan. Itu bagian bentuk dari iman, ya. Ya, bagian dari iman itu banyak banget cabangnya dan termasuk rasa malu. Ya, al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah bagian dari iman. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, syarat biar kita enggak khusr, enggak tenggelam dalam lautan kerugian fid dunya wal akhirah, amal soleh. Amal soleh yang dilakukan nggak usah terlalu neko-neko banget, yang penting continue. Itu poinnya. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang terus-terusan dilakukan, yang continue walaupun mungkin amalnya kecil. Ingat kisahnya penjual roti ya di zaman Imam Ahmad bin Hambal, 30 tahun beliau itu cuma tukang roti keliling, tapi doa-doanya mustajab. Saat berdoa itu selalu dikabulin sama Allah. Apa amalnya? Amalnya cuman istighfar doang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Enggak perlu pakai hafalan yang menguras pikiran. Cukup astagfirullah. Dan ternyata udah 30 tahun dikerjakan. Wa in qalla, walaupun sedikit tapi terus-terusan, ini yang paling Allah cintai. Yang ketiga, saling menasehati jamaah. Jangan mau soleh sendirian, ya. Kita harus saling menasehati antara sesama, khususnya anggota keluarga. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan kita dianggap menjadi umat yang terbaik,
bukan karena status haji kita, bukan karena status dermawan kita, bukan karena status hafiz Quran kita, tetapi karena apa? Karena status di antara kita yang suka saling mengingatkan. Kalau saling mengingatkan, kita disebutnya sebagai khairat ummah, umat terbaik. Fadzakir fa inna fa'atir dzikra. Saling ingetin, karena sesungguhnya ingetin itu, saling mengingatkan itu bermanfaat. Bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Tapi ingat, memberi nasihat itu ada seninya. Ada kaifiyat, ada fiqhud dakwahnya. Makanya kalau kita baca tafsir surat Al-A'la yang bunyinya fadzakir in nafa'atiz dzikra, para ulama menjelaskan maksud dari fadzakir in nafa'atiz dzikra adalah berilah nasihat, beri peringatan, ya, tapi lihat-lihat dulu orangnya, kondisinya gimana. Jangan asal memberi nasihat, karena kalau cuma asal doang kagak ada manfaatnya. Orang lagi emosi diceramahin kagak nyambung. Anak lagi kalut, ya, lagi marah, pakai dalil qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Kagak masuk. Tunggu cooling down dulu, pelan-pelan. Ya, cara menasehati sama isinya juga harus disesuaikan. Bicara dengan bapak-bapak beda, bicara dengan anak-anak beda. Anak usia SD udah dinasehatin, anak-anak, Bapak ingin engkau itu selalu komitmen, istiqomah dan menunjukkan tadhiyah. Aduh, apaan itu? Kagak nyambung jadinya. Apa bahasanya tinggi bener? Kagak nyambung. Kalau untuk anak-anak beda lagi, makanya ini ada seninya, ada fiqh dakwanya, ada cara yang pas. Biar nasihat yang kita berikan ada impact, dampak yang positif. Ya. Sebagaimana Nabi itu kalau misalkan ditanya nasihatin sahabat itu, ya, lihat-lihat kondisinya. Ada yang sahabat cuman dikasih tahu nasihatnya satu, la takdob walakal jannah, jangan kamu marah maka bagimu surga. Kenapa? Karena Nabi udah mapping kondisi psikologis masing-masing sahabat. Ini sahabat ini temperamen nih orangnya. Nasihat konten yang pas di nasihatnya dia nih adalah tentang bagaimana menahan marah. Ada lagi nasihat sahabat yang rajin ibadah tapi kagak peduli sama keluarganya. Nasihatnya beda lagi. Beliau udah mapping banget nih kondisi masing-masing akdoknya, masing-masing jamaahnya, paham betul. Makanya nasihat kontennya beda-beda tuh. Makanya hadis banyak banget menyesuaikan kondisi masing-masing sahabat. Itu kerennya Rasulullah, seorang murabbi yang luar biasa, mengetahui psikologis masing-masing para sahabat. Ketika kita udah nasehatin tapi kagak juga didengar, kita udah cari kondisi yang pas, cari cara yang pas, masih gak didengar juga, jangan putus asa. Karena setiap nasihat yang kita udah kasih itu tetap bermanfaat. Paling gak apa manfaat di hadapan Allah nanti saat ditanya. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ketika dulu ada yang juga komplain. Ketika ngelihat ada para ahli agama, para ustadz, para utusan Allah yang masih kekeh nasehatin orang-orang yang jelas udah batuk, kepalanya tuh udah sulit menerima kebenaran. Mereka tuh bertanya, wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman lillahi muhliquhum wa mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ketika umat-umat itu bertanya, kenapa kamu itu masih ngingetin mereka, nasihatin mereka yang udah jelas-jelas mereka nggak bakal mau nerima, udah pasti mereka bakal diadab sama Allah, kok masih mau nasihatin mereka sih? Kayaknya kurang kerjaan deh. Udah nggak mungkin mereka menerima nasihat. Apa jawaban mereka yang masih mau istiqomah sabar ngasih nasihat? Ini, qalu
ma'dziratan ila rabbikum. Mereka menjawab, ini nanti jadi alasan kita. Jadi alasan dan jawaban kita di hadapan Allah saat ditanya, apa yang sudah engkau lakukan untuk menyelamatkan kaummu, menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan anak-anakmu, menyelamatkan sahabat-sahabatmu? Kita bisa menjawab, ma'dziratan ila rabbikum. Ya Allah, aku udah nasehatin ya Allah dengan cara terbaik, dengan cara yang ahsan, tapi mereka tetap gak mau dengerin ya Allah. Nah, kalau udah jawaban kayak gitu, aman bagi kita. Karena apa? Kewajiban sudah kita tunaikan. Ngomong-ngomong, sampai jam berapa ini? Berapa menit? Bentar ya, Ane minum dulu ya, boleh? Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Baik jemaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. 4 poin tadi ya. Menjadi resolusi bagi kita untuk tahun 2023 dan seterusnya. Iman kita jaga betul. Ya, sampai akhir hayat kita jangan sampai tercerabut. Dan ingat ya, iman itu akan rusak dengan noda-noda kecil. Ingat ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ron, noda, nokta hitam yang kita biarin menempel dalam hati kita, itu lama-lama akan menodai iman kita. Bahkan kalau itu dibiarkan, lama-lama hati akan menghitam dan bahkan bisa mencerabut iman dalam dada kita. Makanya jangan kita meremehkan noktah kesalahan walaupun kecil. Jangan-jangan karena kesalahan kecil inilah yang numpuk sehingga bisa mencerabut iman dalam hati kita. Masih ingatkah kita si Korun yang dibenamkan di muka bumi ini? Awalnya ahli ibadah, ahli iman, dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ujung-ujungnya mendapatkan kebinasaan. Kenapa? Iman dicabut oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara membiarkan noktah-noktah kecil. Dia nggak mau nerima nasihat. Gara-gara udah merasa dirinya lebih pandai dibandingkan yang lain. Untungnya Nabi Musa untungnya termasuk orang yang diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau langsung sadar saat beliau mengklaim dirinya lebih tahu dibandingkan yang lainnya. Saat ada umatnya Bani Israel yang bertanya, siapa orang yang lebih berilmu dibandingkan engkau wahai Musa? Nabi Musa mengatakan tidak ada. Yang beliau ketahui ya beliau satu-satunya nabi saat itu. Otomatis yang paling banyak diberikan ilmunya beliau. Tapi karena statementnya beliau merasa tidak ada yang lebih berilmu, akhirnya Allah berikan peringatan. Nah, kayak Nabi Musa diberikan tugas tambahan untuk belajar lagi. Bahkan belajar kepada orang yang nggak populer, orang yang nggak terkenal, dan beliau nggak protes. Kenapa guru saya harus si fulan yang nggak jelas track recordnya? Terus titelnya juga kagak tahu dari mana. Beliau nggak protes. Sami'na wa ata'na. Beliau pengen belajar lagi. Bahkan dengan siapapun. Bahkan dengan orang yang nggak pernah muncul namanya sama sekali dalam Quran. Nggak ada tuh nama. Nabi Khidir tuh nggak disebutin namanya secara spesifik dalam Quran. Tapi beliau tetap mau belajar. Dan ini yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam karena masih mau belajar. Beda dengan Korun yang sama sekali lagi tidak mau menerima nasihat dari siapapun karena merasa diri sudah berada di atas, ya, kemampuannya di atas. Saat kasih tahu sama yang lain, jawabannya begitu. Qala innama utitu ala ilmin indi. Ini lebih berilmu, gitu. Kurang lebih begitu makna di bahasa begitu. Innama utitu ala ilmin indi.
Semuanya yang aku dapetin ini, aku raih ini semua karena ilmu yang aku dapatkan, yang aku miliki. Ente jangan sok-sok nasehatin deh, gitu. Kadang-kadang kita tuh ketika dinasehatin orang, sekarang bahkan banyak kampanye ditulis di kaos. Ketika ada orang yang pengen nasehatin biar kembali ke jalan Allah, yuk tahun 2023 lebih baik lagi, lebih kita waspada lagi, mawas diri lagi, lebih dekat kepada akhirat, kepada agama. Apa jawabannya? Jangan urus nerakaku. Ya, urus saja neraka masing-masing. Ente juga belum tentu masuk surga. Itu bahkan ditulis dalam sebuah kaos, dikampanyekan. Yang inti ajakan dari kaos itu, udah urusin urusan masing-masing, jangan sok-sok nasehatin. Jangan sok-sok nasehatin. Lagian ente yang nasehatin juga belum tentu masuk surga. Itu yang mereka pengenin. Kalau ini terus dikembangkan kampanye ini di tengah-tengah anak muda khususnya nih, emang ini khusus anak muda nih, banyakan kayak gitu. Ya, kagak ada lagi yang mau menerima nasihat. Ya Allah. Inilah yang membuat Bani Israil hancur. Kenapa? Karena masing-masing di antara mereka tidak mau memberi nasihat. Ya, tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya ini penting banget di pesan yang ayat yang terakhir, illal ladzina amanu wa aminus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran, sabar dalam ketaatan. Karena pengen jadi orang taat itu harus sabar. Ya, sholat itu harus sabar. Apalagi bahkan duduk ngaji kayak gini tuh harus sabar. Dengerin ustadz itu harus sabar. Kadang-kadang godaan mata tuh kenceng banget. Rasanya itu kalau udah duduk di majelis ilmu tuh kadang-kadang sakinahnya kenceng banget. Saking sakinahnya itu kadang-kadang suka kebablasan. Maka harus sabar kita tuh. Nahan rasa kantuk kita saat pengajian. Itu kesabaran. Termasuk sabar dalam apa? Dalam kemaksiatan. Maksudnya apa? Sabar untuk nahan-nahan. Ya, nahan-nahan godaan nih, nahan-nahan ajakan orang-orang yang pengen jerumusin kita. Khususnya anak-anak muda ya, yang hadir malam hari ini. Ada anak-anak muda di sini? Ada satu. Mana lagi? Dapat anak muda juga kayaknya. Masuk anak muda juga Pak ya. Semangat yang muda semua. Satu doang kayaknya yang muda nih. Muda lagi, Masya Allah. Atau ada sesi lain kalau anak muda? Ada sesi lain kali ya? Ya, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Apalagi makin hari makin tahun itu, Masya Allah banyak banget tuh ya yang aneh-aneh ya di sosial media, apalagi Masya Allah. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya menyelamatkan kita dari khusr fid dunia dan khusr fil akhirah. Ya, kerugian di dunia dan kerugian di akhirat dengan syarat 4 poin tadi: iman, amal soleh yang kontinu, istiqomah, kemudian saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Demikian aqulu qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.